Wajib tahu 5 amalan penolak petaka yang dianjurkan selain sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya agar terhindar dari bencana maka dapat melakukan beberapa amalan. Salah satu penolak petaka adalah sedekah. Selain sedekah ada amalan lain yang bermanfaat untuk mencegah petaka, di antaranya. Pertama, memperbanyak sholat sunnah dapat mencegah petaka. Selama gerhana dianjurkan untuk menyegerakan sholat. Karena hal itu dapat membebaskan dari bencana. Dari Aisyah, dia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah bangkit lalu sholat bersama manusia. Beliau memanjangkan bacaan kemudian melakukan rukuk yang panjang, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu memanjangkan bacaan tidak seperti bacaan beliau yang pertama, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuk dan tidak seperti rukuknya yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala lalu sujud 2 kali kemudian beliau berdiri dan beliau melakukan pada rakaat kedua seperti yang beliau lakukan pada rakaat pertama. Beliau lalu menyudahi dan bersabda, matahari dan bulan tidak gerhana dikarenakan kematian seseorang dan tidak pula dikarenakan kelahiran seseorang, akan tetapi keduanya merupakan tanda dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika kalian melihat hal itu, gerhana, bersegeralah mendirikan sholat. Telah menceritakan kepada kami Ammar dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah seperti ini dan menambahkan beliau bersabda, apabila kalian melihat hal itu, bersedekahlah dan sholatlah. Kedua, beristighfar untuk memohon ampun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah, pula, Allah akan menghukum mereka, sedang mereka, masih, memohon ampunan. Quran Surat Al-Anfal 33. Dalam riwayat dari Fadalah bin Ubaitrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba akan aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia masih beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Ketiga, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petir menyambar siapapun, tetapi petir tidak akan menyambar orang yang sedang berzikir. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah sholat dan beranjak pergi saat matahari kembali terang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda dari sekian tanda kekuasaan Allah. Dia tidak akan gerhana akibat kematian atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihatnya, maka ingatlah zikir kepada Allah. Muttafaq alaih. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dalam hadits terdapat beberapa faidah, menahan musibah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, dan juga mengerjakan beberapa macam ketaatan. Keempat, berdoa. Doa merupakan salah satu amalan paling ampuh untuk menolak petaka. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibnu Al-Qayyim berikut ini, doa adalah termasuk obat yang paling bermanfaat, ia adalah musuh musibah, menahan dan mengangkatnya serta menahan turunnya. Kelima, berakhlak baik. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendapat wahyu pertama kali, dan pulang dalam keadaan gemetar, karena khawatir itu bukan Jibril, Rasulullah meminta istrinya tersebut untuk menyelimutinya. Selimuti aku, selimut aku. Maka Khadijah kemudian mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Kemudian Khadijah menyebutkan beberapa akhlak baik yang telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya menyambung tali silaturahim, memberi bekal kepada orang yang tidak memiliki apa-apa, memuliakan tamu, menolong orang, memperjuangkan kebenaran. Sahih Bukhari. Imam Al-Kirmani mengatakan demikian, dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa perbuatan-perbuatan baik adalah penyebab keselamatan dari musibah-musibah buruk, akhlak-akhlak mulia penyebab untuk menahan musibah yang buruk.